Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riza Arif MZ. Kali ini kita akan belajar bahasa Arab lagi. Materi bahasa Arab kita kali ini yaitu al-mubtada'u wal khobaru. Apa itu al-mubtada' wal khobar? Mari kita lihat. Jadi al-mubtada'u huwa, mubtada adalah ismun, isim. Isim ini segala sesuatu yang tidak terikat oleh waktu, itu namanya isim. Misal, kitabun. Kitabun itu artinya buku. Mau penyebutannya pagi, siang, sore, ataupun malam. Kalau buku ya kitabun gitu. Jadi kitabun itu isim. Jadi ismun marfu'un, isim yang dirofakkan. Marfu'un ini artinya domah. Jadi isim yang didomahkan, fi awal, di awal, kemudian al jumlah, itu artinya kalimat. Al jumlah ini perkataan yang bisa dimengerti, itu namanya jumlah. Kalau perkataan yang tidak bisa dimengerti itu namanya bukan jumlah. Apa contohnya perkataan yang bisa dimengerti? Misal, motor itu baru. Nah, itu suatu perkataan yang bisa dimengerti. Itu namanya jumlah. Tapi kalau perkataan yang tidak bisa dimengerti, kalau perkataan yang tidak bisa dimengerti, misalnya motor, kenapa dengan motor gitu loh, nggak ada penjelasan lagi gitu, itu namanya bukan jumlah karena tidak bisa dimengerti. Kalau jumlah itu perkataan yang bisa dimengerti, itu namanya jumlah. Oke, saya ulangi. Jadi al-mubtada'u huwa, mubtada adalah ismun marfu'un, isim yang dirofakkan, fi awal, di awal, al jumlah, kalimat gitu. Kemudian al khobar. Apa itu al khobar? Al khobaru ismun marfu'un, isim yang dirofakkan, yukhbiru yang mengabarkan, an tentang halatil mubtada, hal mubtada. Jadi khobar, al khobaru ismun marfu'un, isim yang dirofakkan ataupun didomahkan, yukhbiru yang mengabarkan tentang, an tentang halatil mubtada, hal mubtada gitu. Saya kasih contoh. Buku itu baru. Nah, buku itu sebagai mubtada, baru itu sebagai khobar. Oke, contoh lain. Contoh lain, pena itu murah. Nah, pena itu kedudukannya sebagai mubtada dan murah itu sebagai khobar. Gitu. Karena pena itu tidak tergantung oleh waktu, itu namanya isim. Mau penyebutannya pagi, siang, sore, ataupun malam, kalau pena ya pena gitu. Gitu. Contoh lain. Contoh lain, makanan itu enak. Nah, makanan sama enak itu sama-sama isim gitu. Makanan dan enak itu sama-sama isim. Nah, makanan itu kedudukannya sebagai mubtada dan enak itu kedudukannya sebagai khobar. Karena enak itu menjelaskan tentang makanan tersebut. Makanya enak itu sebagai khobar. Gitu. Misal contoh lagi. Contoh lain, motor itu bagus. Nah, motor itu sebagai mubtada dan bagus itu sebagai khobar. Karena bagus itu menjelaskan tentang motor itu gitu.
ataupun menjelaskan tentang mubtada tersebut gitu loh. Jadi bagus itu sebagai khobar gitu. Khobar itu yang menjelaskan tentang mubtada tersebut gitu. Motor itu bagus, bagus itu sebagai khobarnya. Dan motor itu sebagai mubtadanya gitu. Itu gampangannya. Oke. Saya kasih contoh. Al-misal. Al-misal ini artinya contoh. Oke. Ad-darsu muhimun. Ad-darsu muhimun ini disebut jumlah. Oke, karena bisa dimengerti. Ad-darsu itu isim dan muhimun itu juga isim. Nah, ad-darsu ini isim yang di awal dan muhimun ini isim yang di akhir. Gitu. Jadi ad-darsu ini artinya pelajaran. Nah, ad-darsu ini kedudukannya sebagai isim yang dirofakkan ataupun didomahkan di awal. Itu namanya mubtada. Kalau diganti ad-darsa atau ad-darsi bisa enggak? Enggak bisa. Karena itu sudah rumusnya. Sudah rumusnya dari sana gitu, dari kaidah bahasa Arabnya. Kalau mubtada harus berharokat domah ataupun marfu ataupun rofa gitu. Jadi ad-darsu itu sebagai mubtada karena ad-darsu ini adalah isim yang dirofakkan di awal, itu namanya mubtada. Oke. Ad-darsu ini isim yang dirofakkan di awal jumlah, ini disebut mubtada. Dan muhimun ini isim yang dirofakkan yang menjelaskan tentang ad-darsu ini ataupun yang menjelaskan tentang mubtada ini, maka disebut khobar. Jadi ad-darsu muhimun itu artinya pelajaran itu penting. Ad-darsu muhimun ini jumlah gitu. Ad-darsu kedudukannya sebagai mubtada karena ad-darsu isim yang dirofakkan di awal jumlah itu mubtada. Dan muhimun ini sebagai khobar karena muhimun ini isim yang dirofakkan yang menjelaskan tentang mubtada, maka disebut khobar. Gitu guys. Kalau dalam bahasa Indonesia, buku itu penting. Ad-darsu muhimun. Pelajaran itu penting. Nah, pelajaran itu sebagai mubtada, muhimun itu sebagai khobar. Pelajaran itu penting. Pelajaran itu sebagai mubtada dan penting itu sebagai khobar. Gitu, yang menjelaskan bahwa pelajaran itu penting gitu. Kemudian al-kitabu nafi'un, buku itu bermanfaat. Nah, al-kitabu nafi'un ini jumlah karena bisa dimengerti. Kalau al-kitabu aja tidak ada nafi'un itu bukan jumlah karena perkataan tersebut tidak bisa dimengerti. Makanya al-kitabu nafi'un itu disebut jumlah karena bisa dimengerti oleh lawan bicaranya. Al-kitabu ini adalah isim yang dirofakkan di awal jumlah itu namanya mubtada. Dan nafi'un ini isim yang dirofakkan yang menjelaskan tentang mubtada ini namanya khobar gitu. Sampai sini ngerti ya teman-teman? Kalau dalam bahasa Indonesia, buku itu penting. Nah, buku itu sebagai mubtada, penting itu sebagai khobar gitu. Atau buku itu bermanfaat. Nah, buku itu sebagai mubtada, bermanfaat itu sebagai khobar gitu. Atau buku itu mahal. Nah, buku itu sebagai mubtada, mahal itu sebagai khobar gitu. Kemudian contoh selanjutnya, al-baitu jamilun. Al-baitu ini kedudukannya sebagai mubtada karena al-baitu ini isim yang dirofakkan di awal jumlah, ini namanya mubtada. Kemudian jamilun ini isim yang dirofakkan yang mengabarkan tentang mubtada, ini namanya khobar gitu. Al-baitu jamilun ini jumlah gitu. Al-baitu ini isim yang dirofakkan
di awal jumlah itu namanya mubtada, dan jamilun yang dirofakkan yang menjelaskan tentang mubtada ini namanya khobar gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia, contoh rumah itu bagus. Nah, rumah itu sebagai mubtada, bagus itu sebagai khobar, karena bagus itu menjelaskan tentang rumah tersebut gitu. Contoh lain, rumah itu mahal. Nah, rumah itu sebagai mubtada dan mahal itu sebagai khobar, karena mahal itu menjelaskan tentang mubtada tersebut, tentang rumah tersebut gitu. Contoh lagi, rumah itu luas. Nah, luas itu sebagai khobar, rumah itu sebagai mubtada, luas itu sebagai khobar, karena luas menjelaskan tentang rumah tersebut gitu. Oke. Kemudian contoh lagi, al-qalamu rohisun, pena itu murah. Nah, al-qalamu rohisun ini namanya jumlah, karena bisa dimengerti oleh lawan bicaranya. Ketika kita berbicara kepada teman kita, al-qalamu rohisun, pena itu murah. Nah, teman kita mengerti perkataan kita, maka itu namanya jumlah. Kalau perkataan yang tidak bisa dimengerti, itu namanya bukan jumlah. Oke, al-qalamu ini isim yang dirofakkan di awal jumlah itu namanya mubtada. Kemudian rohisun ini isim yang dirofakkan yang mengabarkan tentang mubtada ini namanya khobar. Jadi al-qalamu rohisun, pena itu murah. Oke, itu contoh dari mubtada dan khobar gitu. Al-qalamu ini sebagai isim yang dirofakkan di awal jumlah itu namanya mubtada. Kemudian rohisun ini isim yang dirofakkan yang menjelaskan tentang mubtada ini namanya khobar gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia gini, pena itu bagus. Nah, pena itu sebagai mubtada dan bagus itu sebagai khobar, karena bagus itu menjelaskan tentang pena tersebut gitu, ataupun menjelaskan tentang mubtada tersebut gitu. Contoh, pena itu kecil. Nah, pena itu sebagai mubtada, kecil itu sebagai khobar, karena kecil itu menjelaskan tentang pena tersebut gitu, ataupun menjelaskan tentang mubtada tersebut. Oke, semoga bermanfaat. See you in the next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.